Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan membacakan sedikit komentar dari teman kita yang bernama Ilham. Bentar, Ilham Imnida. Nah, ini menurut Mas Ilham, menurut saya sih ujian IPS topik tes skill ke Korea sangat susah. Walaupun dengan iming-iming kan gajinya gede, ya wajar lah. Nah ini, tapi itu sangat gak masuk akal. Ujian IPS topik dan tes skill manufaktur fishing itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama sekali apa yang kita kerjakan di pabrik ataupun lainnya. Oke, contoh tes skill yang dicampur sama masang baut sama manufaktur tidak sesuai tes apa yang kita kerjakan di bidang masing-masing. Kalau ujian IPS topik, masa kayak ujian sekolah nggak ada sangkut pautnya sama bidang apa yang kita pilih. Makanya banyak orang-orang pindah-pindah pabrik, cuma diajarkan bahasanya doang biar jago interview pindah pabrik. Oke Mas Imnida, annyeonghaseyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan jawab buat Mas Ilham Imnida. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan memberikan sedikit motivasi dan memberikan sedikit ilmunya. Menurut Mas Ilham ini, kalau tes skillnya itu sangat tidak masuk akal dan tidak ada hubungannya. Nah, ini kan saya terangkan untuk ring. Pertama, interview ya, interview dulu ya, interview itu digunakan, sangat berguna sekali, digunakan untuk kita ngomong langsung sama orang Korea ketika berkomunikasi, baik itu tanya jawab, umur kita pasti, dan di situ juga akan ada yang namanya benda-benda. Saat interview pasti diberitahu benda-benda. Nah, benda-benda tersebut di situ juga ada di dalam pabrik yang saya tempati. Saya sudah menempati 5 pabrik sekaligus, dari pabrik kimchi, krom, dan pabrik stainless, dan juga pabrik pemotongan daging sapi, kulit sapi ya, bukan daging, kulit sapi, dan yang terakhir benang. Di situ ada benda-benda yang saat saya kemarin interview itu ada. Jadi sangat berguna sekali untuk interview ya, pertama. Dan yang kedua waktu itu saya dites ring, pasang ring kan, ring itu kayak gelang itu ya, kayak gelang. Itu juga sangat bermanfaat. Itu sangat bermanfaat saat saya menaruh benang. Di situ ada ring kecil-kecil dan di situ diharuskan untuk cepat. Kalau nggak cepat sama teman kita ketinggalan. Nah, nanti saya tunjukkan, ini videonya ada di sini. Saya tunjukkan. Dan selanjutnya waktu itu masang pin. Nah, pin yang warnanya hijau, biru sama merah. Kalau nggak hijau sama merah ya, itu sangat berguna sekali ketika nanti kita membedakan besar kecilnya benda yang ada di sacul. Besar kecilnya ya, itu di situ ada baut besar dan kecil, besar dan kecil. Dan sedangkan baut, pengencangan baut itu digunakan teman-teman ketika berada di pabrik baut. Pengencangan ini, Mas siapa ya namanya? Mas Sutiono, Didi Sutiono. Pabriknya itu adalah pabrik pengencangan pembuatan kapal, tapi mesin-mesinnya itu gunanya untuk mengencang-kencangkan. Nah, di situ kalau tidak cepat, kalah sama temannya juga, akan ketinggalan. Nah, di situ. Dan selanjutnya untuk genggaman tangan. Genggaman tangan sangat berguna juga, Mas. Sebentar, ada Mukongwa, itu lewat Mukongwa. Baik, genggaman tangan sendiri juga sangat berguna sekali buat kita nanti ketika mengangkat barang yang sangat berat. Di situ genggaman tangan, dan saya gunakan saat genggaman tangan bekerja di pabrik benang, menggenggam sebuah alat untuk menyambungkan benang dari mesin 1 ke mesin 2. Nah, itu sangat berguna sekali. Jadi, di sini topiknya untuk tes skill ini sangat bermanfaat sekali. Ada manfaatnya, semuanya ada manfaat. Hanya saja berbeda-beda tempatnya. Kita bisa di pabrik baut,
pabrik baut nanti pengencangan baut. Dalam intinya gini Mas, ada yang mengatakan dalam ini tidak ada kecepatan seperti itu. Ada, hanya Mas Imnida ini belum tahu pasti ya, mungkin belum tahu ataupun sudah senior, sudah di sini sudah lama. Saya yakin Mas Imnida ini, Ilham Imnida ini di sini sudah lama karena bisa mengatakan seperti ini. Mungkin dalam pabrik Mas Imnida ini tidak sama apa yang dilakukan ketika tes skill. Jadi Mas Ilham Imnida ini mengatakan bahwasanya skill test itu percuma dilaksanakan. Kalau menurut saya skill test itu penting karena di situ nanti kita juga akan tahu skill-skill di sini. Setelah sampai di sini juga akan tahu bagaimana skill kita ketika mengikuti tes skill ujian bahasa ataupun ujian IPS topik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa tanggapi untuk Mas Ilham ini. Terima kasih tanggapan Anda. Bukannya saya menolak dengan komentar jenengan, saya tetap hargai komentar jenengan, namun saya rasa tes skill masih tetap ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak mungkin HRD Korea memberikan ujian tes skill. Hanya saja mungkin ini mempersulit teman-teman. Jika tes skill ini tidak lolos, harus kembali lagi ke tes awal ataupun tahap 1 tes bahasa, karena ini yang sangat membuat sakit hati ya. Saya pernah sakit hati karena tidak lolos di ujian tes skill. Nah ini, tes bahasa sudah tidak lolos, apalagi tes skill. Kalau tes bahasa lolos, tes skill nggak lolos, itu sakit hatinya lebih-lebih. Ya, saya rasa kegagalan tetap adalah kunci dari keberhasilan. Tetap semangat. Terima kasih Mas Ilham Imnida, dan salam satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia. Semangat ya, pasti bisa ke Korea. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.